Coronavirus adalah jenis penyakit baru yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini berasal dari kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat ke berbagai negara, termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Virus COVID-19 pun mempunyai resiko yang tinggi apabila terinfeksi positif virus corona dan bahkan menyebabkan kematian. Jumlah terpapar virus corona pun kian hari kian merebak secara cepat, yaitu diantaranya 1,58 juta positif corona, 1,43 juta jiwa sembuh, dan kemudian 42.906 orang dinyatakan meninggal per 16 April 2021. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia ini menyebabkan kepanikan yang luar biasa bagi seluruh masyarakat, juga meluluhlantahkan seluruh sektor kehidupan. Hal tersebut menjadikan beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam upaya mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus corona. Hanya itu, agar tetap aman saat akan melakukan aktivitas, Kementerian Kesehatan membuat sebuah protokol kesehatan sebagai solusinya. Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas dan menjalankan rutinitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Jika masyarakat dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Protokol kesehatan terdiri dari beberapa macam, seperti pencegahan dan pengendalian. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian secara spesifik melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01-07-Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19. Dalam protokol kesehatan tersebut, dipaparkan aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh segala pihak yang berada di tempat atau fasilitas umum, misalnya pusat perbelanjaan seperti pasar, mal, pertokoan, dan lain sebagainya, perhotelan, sarana olahraga, moda transportasi, dan lain sebagainya. Penerapan protokol kesehatan dalam 3M pun sangat penting untuk dilakukan, di antaranya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Penerapan 3M yang pertama yaitu memakai masker. Memakai masker sangat dianjurkan apabila akan bepergian keluar rumah atau dalam kondisi di luar rumah. Memakai masker bertujuan agar virus udara yang masuk tertahan oleh masker yang kita gunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan masker yang keliru justru meningkatkan resiko penularan. Yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan langkah 3M berikutnya untuk menurunkan resiko penularan COVID-19 sebesar 35%. WHO menyarankan, cucilah tangan menggunakan sabun atau antiseptik selama 20-30 detik dan menerapkan langkah-langkah yang benar. Penerapan 3M yang terakhir yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak sangat penting untuk dilakukan dengan selalu menjaga jarak fisik lebih dari 1 meter dengan orang lain
hindari kerumunan sesuai panduan protokol kesehatan. Penutupan sementara lembaga perusahaan-perusahaan, terutama pendidikan, sebagai upaya memutus penyebaran virus corona di seluruh dunia berdampak pada jutaan pelajar, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai seorang pelajar pun, kita harus tetap semangat dan selalu waspada di tengah pandemi yang sedang melanda. Tetap semangat dalam melakukan belajar dan bekerja, walau dari rumah. It's better to be healthy alone than sick with someone else, but prevention is better than a cure. Stay safe, stay healthy, and stay at home.